Pemirsa Sultra TV di rumah, kembali lagi di acara Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV. Masih dengan tamu istimewa kami hari ini, Miss Pink, yang akan bercerita tentang kiprahnya yang berdarah-darah membangun sebuah komunitas atau sanggar seni eksis manajemen. Nah, tadi kita sudah membahas tentang persyaratan. Nah, tapi persyaratan ini tadi belum spesifik ya. Jadi saya ingin tahu dulu, misalnya ada pemirsa Sultra TV di rumah yang punya anaknya misalkan punya bakat di bidang menyanyi atau menari gitu ya, atau puisi. Nah, kira-kira di eksis manajemen ini sanggar apa saja gitu yang maksudnya bakat apa saja yang bisa dikembangkan? Khusus menari kah? Atau memang juga yang punya bakat menyanyi bisa masuk eksis juga, atau yang punya bakat modeling mungkin bisa masuk eksis juga. Nah, kita perlu keterangan lebih lanjut dari pembinanya. Silakan. Iya, jadi di eksis memang kita ada beberapa pilihan untuk saat ini ya. Jadi kita mulai dari tari tradisional, modern dance, terus ada tari tradisional, modern. Traditional dance, modern dance, terus kita ada untuk tabuh. Apa itu? Alat tabuh. Oh, musik berarti ya, bermain musik. Terus kita juga modeling. Oh, ada modeling juga. Jadi kita mulai perekrutan itu sebenarnya dari balita ya, tapi bukan sampai manula ya. Sampai usia berapa? Jangan sampai ibu-ibu pengen eksis juga, kemudian jago menari ikutan juga ke eksis manajemen. Dari balita sampai remaja. Jadi, usia berapa? Usia 17 tahun. Sampai? Dari usia dari balita 3 tahun sampai 17 tahun. Berarti kalau udah 18 tahun nggak bisa dong masuk eksis? Jadi kita gini, bisa, tapi misalnya kan dia sudah ada pengembangan, pasti dia sudah banyak paham tentunya. Palingan dia dari sanggar lain gitu kan kayaknya. Karena jarang yang masuk sanggar itu dia mulai bakatnya itu dari dia sudah dewasa, enggak lah, ya, terlambat. Pasti dari balita ya. Terlambat kali. Jadi, tapi memang saya lebih senangnya sih dari anak-anak, karena kebanyakan anak didik saya itu dari kecil teh. Jadi kita sudah doktrin dia dari kecil gitu, udah mengarahkan kan, sampai sekarang pun itu alhamdulillah ada beberapa yang sudah jadi salah satu bank juga. Jadi kita dari kecil, kita udah bimbing dia dari kecil, udah belajar nari, udah belajar ini dari kecil. Jadi enak kalau bawahnya kalau udah besar teh, itu biar dijewer itu nggak mau dengar. Oh, berarti itu bagian dari suka dukanya ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sekarang tuh teh beda dengan zaman dulu. Sekarang tuh bedanya? Sekarang lebih banyak anak-anak yang suka membangkang. Nah, itu yang saya paling... Oh, ternyata ada pergeseran nilai ya? Iya, saya beda di masa-masa saya dulu itu memang sampai sekarang pun yang kami pun kakak-kakaknya itu tetap dihargai gitu. Sekarang tuh anak-anak kalau ketika dia sudah pintar teh, itu kadang-kadang membangkang. Nah, itu kadang-kadang aduh, curhat dong mah ya. Berbicara tadi tentang bakat-bakat apa saja yang akan dibina gitu ya, kemudian ditumbuh kembangkan di eksis manajemen, itu ternyata penuh juga berdarah-darahnya ya, menghadapi berbagai macam karakter tipikal anak-anak yang tentunya berbeda-beda. Tentu ini adalah menjadi tantangan buat Miss Pink bagaimana membina mereka gitu ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan kembali ya, setelah anak-anak itu masuk gitu, kemudian ada nggak sih biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota daripada eksis manajemen? Iya, jadi per bulannya kah atau apa begitu? Jadi kami kok yang udah bisa, ini malahan kami yang kasih royalti ke mereka. Mereka nggak ada per bulan harus bayar berapa untuk mereka belajar begitu? Sekarang saya lagi pembedahan manajemen nih teh. Jadi memang karena dulu kami tuh fokusnya bagaimana ngejob karena dengan full jadwalnya terbangnya eksis ini ya. Jadi untuk mungkin nanti kita ada kelas khusus, kecuali kita pakai kelas khusus itu yang pengajarnya yang dikasih transport pengajarnya, seperti yang bocah-bocah itu kan biasanya. Tapi ketika dia yang remaja-remaja ini justru baru masuk langsung job, ini kamu jadwalnya sini. Malahan kami yang kasih budget buat mereka gitu. Ketika mereka tampil memang mereka diberi reward misalnya gitu ya. Seperti itu. Karena saya tuh teh gini, alhamdulillah sih ini menurut publik ya. Kalau menurut anak-anak kakak yang paling tinggi honornya tuh udah di eksis gitu. Oh, Masya Allah. Ya, artinya alhamdulillah. Memberikan penghargaan yang maksimal untuk anak-anak yang sudah tampil karena saya teh kembali pada diri saya pernah jadi
seperti mereka. Jadi saya tuh kayak cubit diri sendiri. Jadi saya tuh ketika saya belum istilahnya kan ada tuh banyak biaya-biaya dan sebagainya, saya tuh ke anak-anak dulu, sisanya baru ke kami. Dimaksimalkan untuk memberikan reward ke anak-anak, luar biasa ya, karena memang anak-anak ini tentunya akan lebih semangat ya ketika kita memang kerja kerasnya kita, latihannya itu anak-anak, kemudian dihargai gitu ya. Kan kalau ajaran agama kan Teteh udah sering mengajarkan, di Alkanza sering mengajarkan bahwa bayarlah tenaga karyawan kalian sebelum keringatnya tuh kering gitu kan. Allah, luar biasa Miss Pink. Masih ingat ya ternyata dalam kita beraktivitas apapun senantiasa kita harus mengedepankan ilmu ya, mengamalkan ilmu-ilmu juga, apalagi sebagai seorang muslim. Tentunya kita harus paham bagaimana cara kita menjaga silaturahmi, kemudian menghargai pekerjaan orang lain ya, apalagi ini anggota anak-anak binaan kita sendiri yang tentunya harus kita kasih support maksimal ke mereka ya, Masya Allah, jadi ikutan terharu. Nah, kalau misalnya setelah mereka itu masuk, kemudian belajar, kemudian tampil dan segala macamnya ya, saya ingin berbicara spesifik lagi. Pengajar-pengajarnya ini didatangkan dari mana gitu? Yang mengajar modeling, yang mengajar nari, emang saya lihat itu di satu kesempatan narinya udah dari daerah mana gitu ya. Ini lagi muncul daerah Jawa, kemudian daerah mana lagi. Itu semuanya kita yang mengajar atau memang ada ahli menari khusus, penari khusus yang memang mengajarkan mereka dan paham semua jenis tarian gitu. Jadi kita bersyukur ya Teh, Allah memberikan kita talenta. Semuanya sih hampir rata-rata coach-coach saya itu Pentium 5 semua ya. Jadi memang kami memang dasar dari kecil memang penari memang. Jadi kita ada beberapa coach ya. Jadi memang sering ikut pelatihan, sering ikut istilahnya mulai kiprahnya pelatihan dari dalam daerah sampai keluar daerah itu kami ikuti, dan beberapa pengalaman yang membentuk kami dengan juga menghasilkan karya-karya yang terbaik. Jadi di coach-coach saya yang ada di Exit itu memang insya Allah yang terbaik di Sulawesi Tenggara. Jadi memang walaupun bukan dari sarjana tari, mereka juga jauh lebih paham tentang teknik gerak dan sebagainya. Seperti modeling memang dia juga mantan model, jadi dia pernah menjuarai duta wisata. Profesional lah ya. Iya, pernah menjuarai beberapa kompetisi-kompetisi dan event-event yang ada di Sulawesi Tenggara dan baik di nasional ya. Ini sebenarnya coach-coachnya ini memang betul-betul terlatih. Karena kenapa? Dia bukan latih, karena kita melatih itu bukan cuma latih fisiknya doang, tapi bagaimana kita bisa membentuk mereka teknik terutama. Karena kan kita tahu ya, kita paham pemirsa bahwa tari ini tidak sembarang gitu ya. Apalagi tari tradisional itu ada pakem-pakem khusus yang harus dipenuhi gitu. Ya kan, tidak sembarang kita menciptakan koreo, tetapi juga harus ada sejarah dalam tari tersebut gitu ya. Seperti tarian Jawa itu kan juga ada beberapa tari yang memang keramat gitu. Tentunya koreografinya juga tidak boleh sembarang gitu ya. Jadi harus yang paham betul. Jadi Teh, kami tuh terutama tradisional gitu, kita nggak sembarang ya. Jadi apalagi untuk menciptakan sebuah tari. Jadi itu kita banyak komunikasi sama tokoh adat. Jadi misalnya kami tuh mau bawa tari misalnya Bombana, kita telepon tokoh adatnya Bombana. Kita jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Terus penggunaan kostum terutama kostum. Terus penggunaan properti. Jadi kami itu nggak sembarang, karena kami yang pertama takutnya diprotes sama tokoh adat. Terus mungkin kalau yang kreasi nggak jadi masalah, tapi ini yang sangat sakral. Karena kenapa sekarang tuh Teh nggak ada yang murni tari tradisional, karena kita nenek moyangnya saja kita tidak pernah lihat dia menari gitu kan. Kita berdasarkan buku yang ada. Sejarah lah ya. Memang ada beberapa tokoh-tokoh yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Kami memang biasa komunikasi tentang masalah ini karena mereka itu sangat sensitif Teh. Oh betul. Apalagi dulu kan kita juga pernah bawakan tari Jawa, misalnya Tayuban tuh. Karena saya kan Pertukaran Pemuda Indonesia, jadi saya istilahnya saya pernah bawakan tari itu. Jadi saya komunikasi apa sih maknanya, apa sih ini gerak dari setiap lentik gerakannya itu ya, jangan ini aja Teh, tari penyambutan aja yang kecil-kecil tuh semuanya itu punya makna tersendiri, nggak gitu. bisa kita main-main ya. Benar sekali. Masya Allah, berat ternyata ya. Nggak seindah pada saat mereka tampil saja, tapi perlu proses yang sangat amat panjang. Kadang-kadang orang bilang, tampilnya cuma 5 menit kok. Iya, tapi proses ke 5 menit itu. Iya betul, proses 5 menit itu memang luar biasa ya. Mantap, kita harus beri tepuk tangan dulu untuk Miss Pink dan teman-temannya di Exis Management. Dan yang masih juga menarik untuk saya tanyakan sama pemimpin Exis Management ya. Banyaknya
itu anggota eksis manajemen, apa itu namanya ya? Kalau orang Jawa Barat itu Mojang Jajaka atau Anandonia, Luale Anandonia ya. Itu banyak juga gabung di eksis manajemen. Itu memang semua alumni Luale Anandonia ini langsung masuk ke eksis atau gimana itu? Ada hubungannya nggak sih gitu? Jadi kami gini, memang awalnya sih kami terbentuk dari finalis-finalis Luale Anandonia. Si eksis manajemen ini. Jadi terbentuk, jadi kita ayo kumpul-kumpul gitu. Awalnya seperti itu kan. Sekarang gini, kita itu kadang-kadang orang jadi yang nari itu dia khusus ditari aja, tidak. Kita itu niatnya anak-anak itu bisa menjadi duta gitu. Jadi walaupun dia menari, dia modeling atau apa, tapi dia itu punya selempang duta, punya brand. Jadi kita tuh memang support anak. Misalnya dia enggak mampu atau apa kan biayanya lumayan juga ya. Jadi kita itu mensupport apa yang bisa kita bantu, nanti yang mereka menghasilkan, apa yang bisa mereka berikan ke kita gitu. Berarti tidak semua yang mau gabung di eksis manajemen itu harus punya uang gitu ya. Tapi kalau anak-anak kita di rumah punya bakat, punya kemampuan, punya talenta yang bisa diasah di eksis manajemen, segera daftarkan putra-putri Anda ke eksis manajemen. Nanti eksis manajemen yang akan membina, dan ketika mereka sudah tampil, malah mereka yang akan diberikan support dan reward dari eksis manajemen. Luar biasa. Nah, sekarang kita berbicara lagi tentang latar belakang Miss Pink nih ya. Kenapa kok sampai menjadi pembina eksis manajemen? Tentunya ini ada latar belakang khusus gitu ya. Saya pernah mampir ke salonnya Miss Pink, itu banyak sekali bingkai-bingkai foto, duta ini gitu ya. Kira-kira yang perlu di-share ke pemirsa Sutra TV, apa aja sih pengalaman Miss Pink sehingga sekarang menjadi pembina eksis manajemen? Iya, ini kalau buka memori ya Allah. Coba dibuka sedikit dong, biar orang tuh tahu, pemirsa Sutra TV tuh tahu bahwa nggak sembarang gitu loh. Banyak pengalaman dari Miss Pink ini yang akhirnya menjadikan beliau mampu menjadi pembina eksis manajemen. Iya, memang pada dasarnya alhamdulillah udah banyak prestasi teh. Tapi saya enggak mau dipuji karena takut ain ya. Ya seperti itu. Jadi memang banyak prestasi di 2000, terutama puncak-puncak di 2010 ya terutama. Jadi saya tuh duta wisata Kota Kendari Luale 1. Kalau Jakarta bilangnya Abang None. Abang None kalau Jakarta. Kalau Sultra bilangnya Luale Anandonia. Itu umur berapa Miss Pink? 2010? Iya, 20-an teh itu itu udah melenjak karir. Tapi kalau dari dasar, saya tuh dari SD, alhamdulillah. Oh, orang tua memang mengarahkan Miss Pink untuk tampil begitu? Tidak, sama sekali tidak. Terus mau sendiri? Saya gini, memang dasar mama saya dulu juga pernah ngikut model juga ya. Oh, memang ibunda. Tapi Miss Pink mungkin sendiri berpengalaman. Tapi saya enggak pernah disupport. Kamu harus ini enggak. Malahan almarhum bapak saya tuh melarang. Iya. Tahu dari mana kalau ada event-event anak kecil terus ikut? Oh, jadi saya tuh dari kecil tuh mulai dari yang tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan tuh teh. Jadi ngikut lomba fashion show, ngikut lomba baca Quran, ngikut. Ngomong gitu ke ibu, pengen ikut lomba ini gitu. Enggak, hadiahnya aja aku bawa, aku juara. Jadi ngerasain duit itu udah dari kecil mandiri gitu. Masa nggak diantar sama ibunya? Enggak, sampai suatu saat waktu saya juara Luale tuh kan, kalau yang kita tuh kalau juara yang dicari orang tuanya ini, orang tuanya dikasih apresiasi. Tahu-tahu yang nggak ada yang hadir kan? Nggak dikasih tahu memang. Cuma bilang, "Ma, aku mau tampil ini duta." Oh iya, cium tangan gitu kan, cium tangan. Sampai sekarang tuh gitu. Cium tangannya pergi. Dulu kan mama masih urus suara bisnisnya, bisnis berasnya kan. Iya. Tahu-tahu dia cuma mampir-mampir dengan bawa tas. Terus dia cuma pas dia wartawan tuh kan pada cari orang tuanya mana. Dia habis pulang bilang, "Ih, saya habis pulang dari ini dagang beras." Ya ampun. Oh, jadi malah kaget ibunya. Dia kaget. Kan dia bilang begini, "Kan saya nggak tahu kalau kamu juara." Masya Allah. Dia cuma bilangnya seperti itu. Itu ya ekspresinya. Taunya sorotan itu ke mama saya. Jadi memang mama itu selalu mendoakan walaupun dia tidak mengikuti saya. Seperti sebenarnya sih saya kan sekarang yang saya lihat banyak anak-anak yang diikuti orang tuanya. Saya bukan seperti itu.
Jadi saya memang dari kecil itu Kriap udah sendiri Iya, gitu ya, mandiri ya? Iya, sudah mandiri. Mulai dari ikut lomba senam juara, ikut lomba tartil juara, fashion show antar kecamatan juara, lomba baca Al-Quran, lomba sholat. Jadi dari kecil tuh Teh ikut. Jadi Sendiri gitu ya, sendiri, luar nggak biasa. pernah didampingi sampai sekarang pun. Karena kenapa? Ketika saya rasa kalau ketika ada orang tua saya tuh jadi malah nggak pede. Karena kenapa saya tuh Kalau ada keluarga dekat malah nggak pede. enggak, kalau keluarga dekat enggak, cuma untuk bapak sama mama aja. Karena kenapa? Langsung kayak sedih kalau Ada keluarga yang nonton. gitu. Aduh, episode lagi. Aduh, segmen kedua tetap ada nuansa-nuansa mellownya ya kalau kita sudah ngobrol bersama Miss Pink. Karena memang saya kenal gitu ya, kenal dekat dengan Miss Pink ini sehingga turut merasakan mellow yang sama. Luar biasa sekali perbincangan di segmen kedua bersama tamu istimewa kami Miss Pink. Sangat syarat dengan motivasi-motivasi ya. Termasuk juga bagaimana berdarah-darahnya perjuangan seorang Miss Pink membangun eksis manajemen sampai dengan luar biasa seperti saat ini. Dan kita akan berlanjut di segmen selanjutnya setelah jeda berikut ini tetap di Serba Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV.